Villa Kuno Puncak, wisatawan hilang tanpa jejak. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan hujan deras mengguyur kawasan Puncak, Bogor, malam itu. Jalanan berkabut, pepohonan berayun ditiup angin gunung yang dingin menusuk tulang. Di balik derasnya hujan, seorang pria muda bernama Andhika Pramana terlihat menepi bersama mobil kecilnya. "Aduh, mesin mogok lagi," gumam Andhika sambil menepuk setir. Lampu mobil berkelip-kelip sebelum akhirnya mati total. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi hanya suara batuk mesin yang terdengar. Dari kaca depan, samar terlihat sebuah bangunan tua, gelap, dengan cat mengelupas dan atap menjulang tinggi. Sebuah villa yang tampak ditinggalkan. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Andhika ragu. Hujan semakin deras, tubuhnya menggigil. Ponselnya menunjukkan baterai hanya tinggal 7%, sinyal nyaris hilang. Ia menimbang, antara tetap di mobil yang gelap atau mencari pertolongan ke villa tua yang tampak sepi itu. Dengan napas berat, ia membuka pintu mobil dan berlari menembus hujan. Bangunan itu semakin jelas. Villa bergaya Belanda, jendela-jendelanya pecah, pintu kayu lapuk, dan pagar berkarat terbuka sedikit. Dari kejauhan, villa itu tampak mengundang sekaligus mengancam. Begitu melangkah masuk ke halaman, bulu kuduk Andhika langsung berdiri. Seperti ada mata yang memperhatikannya dari balik kegelapan. "Permisi." Suaranya bergetar, mencoba sopan meski tak ada tanda-tanda penghuni. Pintu utama berderit keras saat didorong. Bau apek bercampur tanah basah menyeruak. Lantai kayu berdecit tiap kali ia melangkah. Di ruang tamu, furnitur lama masih tersisa, kursi rotan lapuk, meja penuh debu, dan sebuah cermin besar yang retak di sudut ruangan. Hening, hanya suara hujan di luar yang menjadi latar. Tiba-tiba, samar terdengar suara langkah dari lantai atas. Tok, tok, tok. Seperti seseorang berjalan pelan. Andhika menahan napas, menatap ke arah tangga tua yang gelap. "Maaf, ada orang di sini?" tanyanya dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Hanya langkah yang semakin jelas, lalu berhenti mendadak. Andhika menelan ludah. Dengan senter kecil dari ponselnya, ia memberanikan diri naik ke lantai 2. Setiap anak tangga berderit, seakan menolak kehadirannya. Di lantai atas, koridor panjang membentang, dengan pintu-pintu kamar di kiri dan kanan. Cahaya lampu jalan dari luar hanya sedikit menembus lewat jendela pecah, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Saat melewati kamar pertama, Andhika mencium bau anyir menusuk. Ia membuka pintu perlahan. Lampu ponselnya menyapu isi ruangan, ranjang besi tua, kasur lapuk, dan noda merah kecoklatan di dinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur, menutup pintu dengan cepat. Namun tepat ketika pintu tertutup, terdengar suara lirih dari kamar seberang. "Tolong!" Andhika terpaku. Itu jelas suara perempuan. Samar, penuh kesakitan. Dengan tangan bergetar, ia mendekati pintu kamar seberang. Didorong perlahan, dan kosong. Ruangan itu hanya berisi lemari tua dan lantai berdebu. Tidak ada siapapun. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seakan berbisik tepat di telinganya. "Jangan masuk." Andhika terlonjak mundur. Lampu ponselnya tiba-tiba mati. Gelap total. Jantungnya berdegup tak karuan. Nafasnya terengah. Ia meraba-raba jalan di koridor gelap, berusaha kembali turun. Namun entah bagaimana, koridor terasa makin panjang, pintu-pintu seakan bertambah, dan tangga tidak ia temukan. Dari ujung lorong, samar terlihat siluet seorang wanita berdiri. Rambut panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh, tubuhnya kaku. Andhika terpaku. Tubuhnya seperti membeku. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri, namun aura dinginnya menusuk. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar villa. "Mas, Mas Andhika!" Seseorang berteriak memanggilnya. Cahaya lampu senter masuk dari jendela bawah. Itu suara Pak Banyu, seorang penjaga kebun yang kebetulan melintas. Ia pernah mendengar kabar tentang villa ini. Katanya,
Villa tua di puncak itu sering menelan orang hilang tanpa jejak. Andhika berlari panik ke arah suara. Tapi saat menoleh kembali, sosok wanita itu sudah menghilang. Begitu sampai di tangga, ia menemukan jalannya kembali ke lantai bawah. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Namun ketika Pak Banyu membuka pintu villa dari luar, Andhika terkejut. Ruang tamu yang tadi ia masuki kini kosong. Hanya lantai semen berlumut, tanpa furnitur, tanpa cermin. Seolah semua yang ia lihat sebelumnya hanyalah ilusi. Pak Banyu menatapnya dengan sorot tajam. "Mas, sampean jangan pernah masuk ke villa ini lagi. Banyak yang hilang di dalam sini, nggak pernah kembali. Sampean masih beruntung bisa keluar." Andhika hanya bisa terdiam. Hatinya diliputi ketakutan. Di balik kepalanya, suara bisikan itu masih terngiang. "Jangan masuk." Dan malam itu, Andhika sadar, villa kuno di puncak bukanlah sekadar bangunan kosong. Ia menyimpan rahasia gelap, dan seolah hidup, menelan siapa saja yang berani melangkah masuk. Sejak kejadian malam itu, Andhika tidak pernah sama lagi. Bayangan sosok wanita bergaun putih di lorong gelap villa terus menghantui pikirannya. Bahkan ketika ia kembali ke Jakarta, suara bisikan lirih, "Jangan masuk," masih terdengar samar setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Namun kabar tentang villa angker itu justru semakin membuat orang penasaran. Di media lokal Bogor, sempat beredar cerita lama tentang wisatawan yang pernah hilang di kawasan tersebut. Salah satunya adalah Maya Dewantara, seorang mahasiswi asal Bandung yang hilang misterius pada tahun 2015. Kejadian itu masih diingat jelas oleh seorang warga setempat, Pak Darmo, pria berusia 62 tahun yang sudah lama tinggal di kaki gunung dekat puncak. "Saya masih ingat betul. Malam itu hujan deras. Maya sama dua temannya mau numpang berteduh di villa itu. Besok paginya, dua temannya keluar dengan wajah pucat, nangis, tapi Maya nggak pernah ditemukan. Polisi datang, nyisir sampai ke hutan belakang. Tapi hasilnya nihil. Hilang begitu saja, kayak ditelan bumi," tutur Pak Darmo dengan suara berat. Andhika mendengarkan kesaksian itu dengan napas tercekat. Ia mendatangi rumah Pak Darmo setelah merasa dirinya tidak bisa lagi menanggung teror seorang diri. "Pak, apa benar banyak orang hilang di villa itu?" tanya Andhika hati-hati. Pak Darmo menatapnya dalam-dalam. "Mas, villa itu udah kosong dari tahun 70-an. Dulu punya orang Belanda. Katanya ada pembunuhan kejam di sana. Sejak itu, siapapun yang nekat masuk, entah sendirian, entah rame-rame, sering ada yang nggak balik. Warga sini udah anggap tempat itu keramat. Tapi herannya, masih aja ada orang penasaran." Andhika terdiam. Suasana ruang tamu sederhana itu hening. Hanya suara radio tua yang memutar lagu lawas. Malam itu, ketika Andhika kembali ke penginapan, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong villa yang sama. Bau anyir menyengat, dan suara tangisan perempuan terdengar dari balik dinding. Saat ia membuka pintu, terlihat Maya Dewantara duduk di sudut kamar, rambutnya kusut, matanya kosong, sambil berbisik pelan. "Kenapa kamu masuk ke sini? Sekarang kamu bagian dari kami." Andhika terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha meyakinkan diri itu hanya mimpi. Namun ketika ia menoleh ke meja kecil di samping ranjang, ia terperanjat. Ada sebuah bros mahasiswa berwarna biru dengan tulisan Universitas Pajajaran. Persis seperti yang dikenakan Maya dalam foto yang tersebar saat ia hilang. Andhika menggigil. Bagaimana mungkin benda itu bisa muncul di penginapannya? Keesokan harinya, ia memberanikan diri menemui polisi setempat. Di kantor kecil kepolisian kawasan Cisarua, ia bertemu dengan Bribka Kurniawan, seorang petugas muda. "Saya ngerti ketakutan kamu, Mas. Tapi kasus hilangnya Maya itu udah ditutup. Nggak ada bukti, nggak ada jasad. Kalau kamu nemu barang kayak gini, ya aneh memang. Tapi kita nggak bisa begitu aja buka lagi kasus lama," ujar Bribka Kurniawan sambil menatap bros itu dengan dahi berkerut. Andhika menghela napas berat. Ia merasa terjebak. Suara-suara gaib itu semakin nyata, seakan memaksanya untuk kembali ke villa. Beberapa hari kemudian, ia kembali menghubungi Pak Banyu, penjaga kebun yang sempat menolongnya. Bersama-sama, mereka berdiri di depan villa tua itu lagi. "Sampean yakin mau masuk lagi, Mas?"
Saya aja merinding tiap kali lewat sini, kata Pak Banyu pelan. Andhika menatap bangunan yang menjulang sunyi di balik kabut. Ada sesuatu yang mengikatnya, membuatnya merasa harus menuntaskan misteri ini. Ada yang tertinggal di dalam, Pak. Saya harus tahu, jawabnya mantap meski hatinya gentar. Mereka berdua melangkah masuk. Aroma apek langsung menyambut. Namun kali ini, ruangan itu tampak berbeda dari terakhir kali. Kursi rotan, meja penuh debu, dan cermin retak, semuanya kembali ada. Seolah villa ini hidup, berubah-ubah wajah sesuai dengan siapa yang masuk. Pak Banyu menyalakan senter besar. Mereka berjalan pelan ke arah tangga. Setiap langkah terdengar menggema, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Di lantai 2, lorong panjang itu kembali menunggu. Andhika merasa kakinya berat, tapi ia tahu pintu kamar sebelah kiri menyimpan jawaban. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu. Di dalamnya, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya beku. Di lantai berdebu, tergambar jelas bekas telapak kaki kecil yang basah, seolah baru saja dilalui seseorang. Bekas itu menuju sudut ruangan, berhenti tepat di depan dinding retak. Andhika meraba dinding itu. Ternyata ada celah kecil. Ia dan Pak Banyu mendorongnya bersama-sama. Bunyi, krek, keras terdengar, membuka sebuah ruang rahasia yang gelap gulita. Dari dalam, aroma busuk menyeruak. Pak Banyu menyorotkan senter, dan di sanalah, tumpukan benda berserakan, tas ransel, sepatu, pakaian yang sudah lapuk. Barang-barang itu jelas milik para wisatawan. Andhika mendekat, tangannya bergetar saat mengangkat sebuah dompet kulit yang sudah rusak. Di dalamnya, ada kartu identitas dengan foto seorang perempuan muda. Nama itu membuatnya terdiam membeku. Maya Dewantara. Pak Banyu langsung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Allah, jadi benar. Mereka semua disimpan di sini. Belum sempat mereka keluar, suara tangisan terdengar, bergema dari dalam ruangan gelap itu. Tangisan perempuan bercampur bisikan lirih. Jangan masuk, jangan masuk. Senter Pak Banyu bergetar di tangannya. Bayangan samar mulai bergerak di dalam ruangan. Andhika mencoba melangkah mundur, tapi tiba-tiba pintu rahasia itu menutup sendiri dengan keras. Mereka terjebak dalam kegelapan, hanya ditemani suara tangisan yang semakin keras, semakin dekat. Dan malam itu, Andhika sadar, villa kuno puncak bukan hanya menyimpan misteri. Ia adalah perangkap hidup bagi jiwa-jiwa yang tak bisa pergi. Gelap menyelimuti ruangan rahasia itu. Aroma busuk menusuk hidung, bercampur dengan udara lembab yang menyesakkan dada. Andhika dan Pak Banyu berdiri terpaku, tubuh gemetar, ketika suara tangisan samar itu semakin dekat. Tolong aku! Suara perempuan itu lirih, seolah datang dari sudut tergelap ruangan. Senter Pak Banyu bergetar di genggamannya. Ia mengangkat cahaya ke arah sumber suara, namun hanya menyorot dinding berlumut yang penuh coretan aneh. Coretan itu membentuk simbol-simbol tak dikenal, seperti ukiran kuno yang digoreskan dengan benda tajam. Ada tanda menyerupai segitiga, lingkaran, dan garis panjang berulang. Di bawahnya, samar terlihat noda coklat gelap yang sudah mengering. Andhika menelan ludah. Pak, kayaknya ini bukan sekedar ruangan sembunyi. Ini semacam tempat ritual. Pak Banyu memejamkan mata sejenak, lalu menggeleng pelan. Mas, kita harus keluar, sekarang juga. Namun ketika mereka berbalik, pintu rahasia itu sudah tak terlihat. Yang ada hanya dinding kosong, seolah-olah pintu itu menelan dirinya sendiri. Andhika panik, nafasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba menendang dinding, tapi sia-sia. Ruangan itu seakan berubah bentuk, mengurung mereka. Lalu, dari kegelapan, muncul bayangan samar. Seorang perempuan bergaun putih lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah. Ia berjalan pelan mendekat, kakinya nyaris tidak menjejak lantai. Pak Banyu terhuyung mundur. Innalillahi, Mas, itu arwah yang gak tenang. Sosok perempuan itu berhenti tepat di depan mereka. Lalu dengan suara parau yang memecah hening, ia berbisik, "Kembalikan kami." Andhika terdiam. Tubuhnya kaku. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah tumpukan barang-barang lapuk di sudut ruangan. Tas,
sepatu, baju, dan dompet yang berserakan. Suara-suara lain ikut terdengar, bisikan bergantian. Kami di sini. Jangan tinggalkan kami. Villa ini penjara. Suasana ruangan menjadi semakin mencekam. Udara makin dingin, napas berubah menjadi uap tipis. Andika memeluk dirinya sendiri, menggigil ketakutan. Tiba-tiba, senter Pak Banyu padam. Gelap total kembali menelan mereka. Dalam kegelapan itu, suara langkah berputar di sekitar. Seperti banyak orang berjalan mengelilingi mereka. Andika merasakan pundaknya disentuh sesuatu yang dingin. Ia menjerit, menepis, tapi hanya udara kosong yang disentuh tangannya. Lalu, sekelebat cahaya muncul, bukan dari senter, tapi dari arah dinding. Cahaya samar itu memperlihatkan sebuah pintu kecil kayu lapuk di bagian bawah ruangan. Seperti pintu menuju ruang bawah tanah. Mas, kita nggak punya pilihan lain. Coba buka itu, seru Pak Banyu dengan suara bergetar. Dengan susah payah, Andika menarik pintu kayu itu. Bunyi engsel berderit panjang, lalu terbuka. Dari bawah, aroma tanah basah bercampur bau amis tercium kuat. Sebuah tangga batu menurun ke dalam kegelapan. Tanpa berpikir panjang, mereka turun. Tangga itu sempit dan curam. Suara gemuruh hujan dari luar menghilang, berganti dengan suara tetesan air yang bergema di ruangan bawah tanah. Di dasar tangga, mereka tiba di sebuah ruang luas yang gelap gulita. Pak Banyu menyalakan kembali senternya yang entah bagaimana bisa menyala lagi. Sorot cahaya itu mengungkap pemandangan yang membuat mereka nyaris kehilangan akal. Di sepanjang dinding, terdapat puluhan foto tua yang ditempel. Foto-foto hitam putih hingga berwarna pudar, memperlihatkan wajah-wajah orang yang berbeda-beda. Sebagian mengenakan pakaian wisatawan, sebagian terlihat formal. Namun ada satu kesamaan, semua orang dalam foto itu terlihat pucat, dengan mata kosong, seolah difoto dalam keadaan tidak bernyawa. Andika mendekat, tangannya bergetar. Ia menyorot satu foto berwarna agak baru. Wajahnya terasa familiar, rambut hitam panjang, senyum tipis. Ia mengenali sosok itu dari pemberitaan lama. Maya Dewantara, gumamnya dengan suara parau. Belum sempat ia berucap lebih lanjut, suara keras terdengar dari atas. Brak! Seolah pintu kayu tadi tertutup kembali. Mereka benar-benar terperangkap. Pak Banyu mundur beberapa langkah, wajahnya panik. Mas, villa ini nggak biasa. Ini bukan cuma rumah kosong, tapi kayak tempat mereka yang terikat. Andika memandang sekeliling. Udara semakin dingin, bulu kuduk berdiri. Dan tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara langkah mendekat. Langkah itu berat, menyeret, seakan ada sesuatu yang diseret di lantai. Dari balik bayangan, muncul sosok tinggi besar dengan wajah hitam legam, matanya merah menyala. Tangannya menggenggam rantai berkarat, dan di ujung rantai itu tergantung sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Pak Banyu terhuyung, nyaris jatuh. Ya Allah, itu bukan manusia. Sosok itu bergerak semakin dekat, rantai berderak, suaranya menggelegar. Kalian tidak boleh keluar. Andika mencoba mundur, namun dinding di belakangnya terasa basah. Ketika ia menoleh, darah menetes dari dinding, mengalir perlahan ke lantai. Panik melanda, nafas mereka tersengal, mata tak berkedip menatap sosok tinggi besar itu. Dan malam itu, di ruang bawah tanah Villa Kuno Puncak, Andika dan Pak Banyu menyadari, mereka tidak hanya berhadapan dengan arwah penasaran, tapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang menjaga tempat itu, agar semua yang masuk tak pernah kembali. Sosok tinggi besar dengan wajah hitam legam itu berdiri kokoh di ruang bawah tanah. Matanya merah menyala, tatapannya menusuk tajam. Nafasnya berat, keluar dari mulutnya seperti desisan ular. Rantai berkarat yang digenggamnya berderak, menyeret benda yang samar-samar terlihat seperti tubuh manusia membusuk. Andika dan Pak Banyu gemetar, berdiri di sudut ruangan. Cahaya senter menyorot sosok itu hanya beberapa detik sebelum cahaya bergetar hebat, lalu meredup sendiri. Gelap kembali menguasai ruangan, menyisakan hanya mata merah itu sebagai titik cahaya menyeramkan. Pak, apa itu? Bisik Andika dengan suara parau. Pak Banyu menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Itu penjaga, makhluk yang disuruh menahan semua arwah di sini. Villa ini bukan rumah biasa, Mas.
Ini penjara. Sosok itu melangkah maju. Lantai bergetar setiap kali kakinya menjejat. Suara rantai semakin dekat. Andhika panik. Ia meraba-raba saku celananya, berharap ada benda apapun yang bisa digunakan. Jari-jarinya menyentuh bros biru yang ia temukan di penginapan, milik Maya Dewantara. Entah kenapa, bros itu terasa hangat, seolah memberi tanda. Tanpa berpikir panjang, Andhika mengangkat bros itu, menahannya di depan wajah makhluk tersebut. Aneh, sosok hitam itu berhenti. Mata merahnya berkilat, namun tidak lagi melangkah maju. Suara-suara bisikan di sekeliling ruangan semakin keras, seakan ada puluhan orang berbicara sekaligus. Kembalikan. Lepaskan kami. Jangan tinggalkan kami. Pak Banyu menarik lengan Andhika. Mas, ini kesempatan kita. Cari jalan keluar. Mereka berlari ke sisi lain ruangan, menyusuri dinding lembab penuh lumut. Jantung berdegup kencang, langkah kaki mereka dipacu ketakutan. Di ujung ruangan, terlihat celah sempit di antara dinding batu. Dengan sekuat tenaga, mereka mendorong batu-batu itu hingga terbuka sedikit. Udara malam yang dingin menyeruak masuk dari celah itu. Andhika dan Pak Banyu merangkak keluar, meninggalkan ruang bawah tanah yang penuh bisikan dan kegelapan. Mereka akhirnya muncul di belakang villa, tepat di tepi hutan pinus yang rimbun. Nafas mereka tersengal, tubuh penuh lumpur dan debu. Namun sebelum sempat bernapas lega, suara langkah berat kembali terdengar dari dalam villa. Suara rantai berderak, seolah makhluk itu masih mengikuti. Pak Banyu buru-buru menarik Andhika. Mas, jangan nengok ke belakang. Lari. Mereka berlari menembus hutan. Tanah becek membuat kaki sulit melangkah cepat. Dedaunan basah menampar wajah, ranting patah di bawah pijakan. Di kejauhan, terdengar suara lolongan panjang, entah manusia atau bukan. Setelah berlari tanpa arah selama hampir setengah jam, mereka tiba di sebuah jalan setapak. Di sana, lampu petromax kecil menyala redup. Seorang lelaki tua dengan sorban putih duduk di bangku kayu, menatap mereka dengan sorot mata tajam. Kenapa kalian dari sana? Suaranya dalam dan tegas. Andhika terengah, tubuhnya hampir roboh. Kami terjebak di villa itu, Pak. Ada sesuatu yang mengerikan. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Namaku Ki Warsito. Aku sudah lama menjaga kawasan ini. Villa itu memang bukan tempat biasa. Itu bangunan warisan masa penjajahan Belanda. Banyak darah yang tertumpah di sana, banyak nyawa dipaksa berkorban. Pak Banyu menunduk hormat. Ki, tolonglah. Apa yang harus kita lakukan? Mas ini tadi hampir ditarik ke dalam. Ki Warsito menatap Andhika dalam-dalam. Kamu bawa sesuatu dari sana. Andhika ragu, lalu mengeluarkan bros biru Maya. Ki Warsito mengambilnya perlahan. Begitu bros itu menyentuh tangannya, wajahnya berubah serius. Benda ini pengikat. Arwah pemiliknya masih terkurung di dalam villa. Kalau ingin lepas dari gangguan, kamu harus mengembalikan benda ini dengan cara yang benar. Andhika menelan ludah. Cara yang benar, maksud Ki? Ki Warsito menutup mata, merapal doa-doa panjang. Udara di sekitar mendadak berhembus dingin. Dedaunan pinus bergemerisik meski angin tak kencang. Setelah beberapa saat, Ki Warsito membuka mata. Arwah itu tidak bisa dilepaskan hanya dengan doa. Ada sesuatu yang lebih besar menahannya, sebuah perjanjian lama. Villa itu dulunya tempat ritual gelap, Mas. Darah yang tertumpah di sana jadi tumbal untuk sesuatu yang mengikat dunia ini dengan dunia gaib. Penjaga yang kalian lihat tadi, itulah hasilnya. Andhika terdiam. Suasana makin menegangkan. Kalau begitu, berarti semua arwah wisatawan yang hilang, tanyanya pelan. Ki Warsito mengangguk. Ya, mereka semua terperangkap. Dan villa itu akan terus menelan korban, sampai ikatan itu diputus. Pak Banyu gelisah. Ki, kalau begitu apa kita bisa memutusnya? Ki Warsito menatap tajam ke arah villa yang samar terlihat di balik kabut. Bisa, tapi taruhannya nyawa. Harus ada yang berani masuk lagi, membawa benda pengikat ini, dan menghadapi langsung penjaganya. Andhika tercekat. Hatinya berteriak menolak, tapi entah mengapa, ada dorongan kuat dalam dirinya. Ia merasa terikat pada suara-suara itu, pada Maya yang muncul di mimpinya,
pada bros biru yang kini ia genggam kembali. Malam itu, mereka bertiga duduk di tepi jalan setapak, ditemani suara serangga dan gemerisik hutan. Ki Warsito menjelaskan lebih banyak tentang sejarah kelam villa yang dibangun oleh keluarga Belanda bernama Van der Croft, yang konon melakukan ritual darah untuk memperpanjang kekuasaan mereka. Tentang bagaimana setiap nyawa yang hilang di sana menjadi bagian dari perjanjian. Andhika mendengarkan dengan hati berdebar. Semua mulai masuk akal, meski terasa mustahil. Ketika fajar menyingsing, kabut menipis, dan burung-burung mulai berkicau, Andhika akhirnya mengambil keputusan. Ia menatap Ki Warsito dan Pak Banyu dengan mata penuh tekad. Saya akan masuk lagi. Kalau tidak dihentikan, villa itu akan terus menelan orang. Saya nggak mau ada korban lagi. Pak Banyu terkejut. Mas, jangan. Nyawa sampean taruhannya. Ki Warsito hanya menghela napas, lalu mengangguk pelan. Kalau itu pilihanmu, aku akan membantu sebisaku. Tapi ingat, sekali kamu masuk lagi, jalan keluarnya mungkin tidak ada. Dan pagi itu, di bawah langit puncak yang mulai cerah, Andhika sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Justru baru akan dimulai. Fajar berganti siang. Matahari puncak hanya menembus kabut tipis, memberikan cahaya pucat yang dingin. Andhika berdiri di depan villa itu lagi, ditemani Pak Banyu dan Ki Warsito. Ketiganya menatap bangunan tua menjulang itu. Atapnya hitam berlumut, jendela-jendelanya kosong seperti mata raksasa yang lapar. Andhika menggenggam erat bros biru maya. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang hampir membuatnya mundur. Namun suara lirih yang selalu terdengar dalam mimpinya kembali terngiang. Tolong aku. Ia tahu, semua ini tidak akan berakhir kecuali ia masuk ke dalam. Ki Warsito merapal doa, suaranya dalam dan bergetar. Ingat, Mas, begitu kamu masuk, jangan sekalipun menoleh ke belakang. Dan apapun yang kamu lihat, jangan percaya. Semua itu tipuan. Fokus pada tujuanmu. Letakkan bros itu di tempat asalnya. Kalau berhasil, ikatan itu bisa terputus. Andhika mengangguk pelan. Nafasnya berat. Lalu dengan langkah pasti, ia menyeberangi halaman berumput liar, mendekati pintu besar villa yang sudah setengah roboh. Begitu ia melangkah masuk, udara di dalam langsung berubah. Suhu turun drastis, bau anyir menusuk, dan suara pintu berderit menutup di belakangnya. Ruang tamu itu kembali hidup, sama persis seperti yang pertama kali ia lihat. Kursi rotan, meja penuh debu, dan cermin besar retak. Namun kali ini, bayangan di cermin tidak sama. Bayangan itu memperlihatkan dirinya berdiri bersama seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya kabur, tapi Andhika tahu itu maya. Jangan percaya, gumamnya pada diri sendiri, menguatkan hati. Ia melangkah menuju tangga. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menarik kakinya. Dari atas, terdengar suara langkah-langkah kecil, berlari-lari, lalu suara tawa anak-anak. Andhika menutup telinga, terus naik. Koridor panjang lantai 2 menyambutnya. Kali ini lebih gelap, lebih panjang, dan penuh bayangan. Dari pintu-pintu kamar, terdengar suara-suara lirih. Tangisan, jeritan, hingga suara orang berdoa. Mas Andhika? Suara itu tiba-tiba jelas memanggil namanya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke kanan. Dari celah pintu, terlihat wajah Maya mengintip. Matanya sayu, penuh harap. Tolong aku keluar? Air mata hampir jatuh dari mata Andhika. Tapi ia mengingat pesan Ki Warsito, jangan percaya. Ia menutup mata rapat, melanjutkan langkah menuju pintu kamar yang ia yakini menjadi asal ruangan rahasia itu. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak. Ruang rahasia itu muncul kembali, lengkap dengan tumpukan barang-barang lapuk para korban. Di sudut ruangan, dinding retak menunggu. Andhika melangkah masuk. Tangannya gemetar saat mengangkat bros biru maya. Tiba-tiba, suara berat menggema dari belakang. Kamu tidak boleh. Sosok tinggi besar dengan mata merah itu muncul lagi. Rantai berderak keras. Tanah bergetar, dinding berlumut bergetar seperti akan runtuh. Andhika berlari ke arah dinding retak. Ia mendorong, membuka celah rahasia, lalu menempelkan bros itu di sana. Begitu bros menyentuh batu dingin, cahaya biru menyilaukan memancar. Suara jeritan menggema dari segala arah,
jeritan puluhan orang, bercampur tangisan dan tawa histeris. Makhluk hitam itu meraung keras, rantainya berputar liar, tapi semakin ia berusaha maju, semakin tubuhnya terikat cahaya biru. Dan dari dalam cahaya itu, Andhika melihat wajah-wajah samar bermunculan. Maya ada di antara mereka. Rambutnya tergerai, matanya kini lembut, bibirnya berbisik pelan. "Terima kasih." Lalu semua meledak dalam cahaya terang. Andhika terlempar ke belakang, kepalanya menghantam lantai kayu. Gelap sesaat. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di halaman luar villa. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemah. Pak Banyu dan Ki Warsito berlari menghampiri. "Mas, sampean selamat." Andhika terdiam, matanya kosong, tangannya gemetar. Villa di belakang mereka tampak berubah. Atapnya runtuh sebagian, jendelanya pecah, dan suara jeritan tidak lagi terdengar. Hanya kesunyian, disertai angin yang bertiup ringan. Namun ketika Ki Warsito menatap wajah Andhika lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang janggal. Mata Andhika bukan lagi seperti sebelumnya. Ada bayangan samar di balik pupilnya, seperti ada seseorang lain yang tinggal di sana. "Mas, siapa kamu sebenarnya?" bisik Ki Warsito dengan suara rendah. Andhika tersenyum tipis. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang membuat darah mereka berdua membeku. "Namaku, Maya. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,